Sebelum lanjut nonton, Rengga mau ngingetin kalau kita punya giveaway voucher MAP senilai Rp1.000.000 untuk 10 orang pemenang yang beruntung. Caranya, subscribe YouTube channel Rivi Media, kasih like dan juga komen, terus follow Instagramnya ya di @rivimedia. Share video-video yang ada di Rivi Media di Instastory kamu atau di Instagram feeds kamu. Untuk di Instastory, share sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya, seintens-intensnya biar kita notice sama kamu, karena Instastory kan hanya berlaku 24 jam. Pemenang giveaway akan diumumkan ketika subscriber Rivi Media sudah mencapai 1.000. So, don't miss it. Ketemu lagi di Healthy and Roll Out bersama gua Hilmi dan sebelah gua Nonton dulu bentar ya. Rizky. masih sama Rizky yang belum mau opening juga. Ki, kabar baik Ki? Baik. Ki, gua hari ini nerima pertanyaan yang agak nyeleneh nih Ki, tapi berhubung yang kebuka. Ya pertanyaan ini Ya udah cocok lah, kan lu juga nyeleneh biasanya. Enggak, mau nggak mau kita mesti jawab nih. Gitu ya. Jadi gue dapat pertanyaan dari @room1177. Dok, nanya dong, gaji dokter berapa sih? Hahaha. Waduh. Anak saya yang kedua udah kelas 2 SMA. Kami sedang berunding mengenai pekerjaan atau profesi yang cukup oke jika ditinjau dari pendapatannya. Makanya mau cari tahu gaji dokter itu cukup atau tidak. Cukup nggak Ki? Ini jujur emang ya. Lu aja deh yang jawab. Jadi kalau udah ngomongin Enggak. Gue mau jawab secara diplomatis. Cukup atau enggak tergantung gimana lu mensyukurinya. Iya sih, kalau untuk urusan cukup apa enggak sih personal ya. Ya kan yang bikin gak cukup gaya hidup. Iya betul. Sebetulnya hidup itu murah dan mudah. Yang bikin susah dan mahal itu gaya hidup, gengsi. Tapi berhubung Pak Rum ini udah nanya, gue sebut Pak karena anaknya udah SMA ya. Gue coba bukan kupas dikit lah ya. Jadi gini, gue sama Rizky itu sebetulnya kerja di satu tempat yang sama. Cuman bedanya kalau Rizky itu kerja di salah satu rumah sakit, kalau gue kerjanya di salah dua rumah sakit. Kebetulan kita kerja di rumah sakit swasta dan gue punya satu tempat kerja gue lagi itu rumah sakit pemerintah. Mudah-mudahan tidak ada masalah, tapi buat Pak Rum semoga ini menjadi pencerahan buat adik-adik sekalian yang mungkin mau atau berniat atau berminat masuk ke kedokteran, mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Sebetulnya sih bukan satu-satunya bahan pertimbangan ya, karena seneng gak jadi dokter bukan masalah duit yang diterima ya. Iya sih, tapi lebih ke passion. Nah, atau pas keluarga pasien pulang ngucapin terima kasih. Oh itu nggak kebayang. Priceless Ki. Priceless ya. Priceless itu jujur aja sih emang itu salah satu yang ibaratnya yang bikin gua nagih di sini. Nagih ya? Nagih. Atau kalau misalnya pasien datang masuk IGD, kita tahu dia sakit atau mungkin masuk ke ICU ya, terus bisa pulang. Wah. Ya, itu ya bukan bangga dari sebagai dokter coy, cuman apa ya? Membantu orang tuh ternyata nikmat. Priceless. Tapi yang ditanya Pak Rum bukan itu. Yang ditanya Pak Rum adalah gaji dokter berapa. Oke, gue mulai dari mungkin berbeda. Tapi gue di rumah sakit plat merah, gue terima gaji sedikit di atas UMR. Jadi gue terima 5-an gede. 5-an gede. Gitu. Nah, jadi sistemnya gue bahas. Jadi gaji itu kalau kita tenaga medis dokter ya terutama ada dua macam ya. Ada yang kita dibayar pay for service. Ya. Ada juga dibayar berupa gaji. Kalau yang pay for service ya mungkin honor lah gampangnya nyebutnya ya. Nah, kalau yang gaji itu maksudnya kita dapat sekian sebulannya. Gak peduli pasiennya 0, nggak peduli pasiennya 1.000 ya pokoknya segitu yang lo dapet. Nah contohnya kayak gue terima 5-an gede di rumah sakit plat merah gitu. Kalau di kita di rumah sakit plat hitam, kalau Ki lo kerja di mana sih Ki? Lo kerja di mana sih? Rumah sakit swasta. Oh iya. Gimana? Kan sama malu. Iya. Kenapa gue tanya ya? Ya mungkin kita pun agak sedikit berbeda ya Bang ya, status kepegawaiannya ya. Ya karena si Rizky ini dilihat dari bajunya juga ya dia kelihatan kasta atas. Enggak bercanda. Jadi di rumah sakit swasta kita itu ada apa? Ada full time dan part time. Yang dibilang full time tuh lu masuk kayak gimana Ki jam kerja lu? Jam kerja office hour dari jam. Bahasa dia Inggris banget, mentang-mentang kuliah di dalam negeri.
nggak nyambung ya. Jadi orang kantoran, jam Nah, orang kerja kantoran. Jam orang kerja. Lu masuk jam berapa? Jam 8 Sampai jam? sampai jam 4:30. Sampai jam Tapi 4:30. kalau misalnya Sabtu bisa lebih cepat dari itu. Oke. Nah, itu full timer. Full Gua timer. sebagai part timernya gua hanya masuk di malam hari. Di saat si Rizky lagi tidur. Ya. Gitu. Nah, Kalau nggak tidur juga paling gue nemenin lu jaga. ya pembayaran kita agak sedikit berbeda. Kalau Rizky sistemnya Ada gaji pokok. gaji pokok kayak yang tadi gua bahas. Ya, ditambah dengan honor. Ditambah dengan honor. Nah, Honor itu hitungan per adalah pasien. kalau misalnya lu lagi jaga kayak gua. Enggak Iya, juga ya? iya, Iya, benar ya, benar Tapi ya. ada juga yang enggak. Ada juga beberapa tindakan pada saat office hour itu, ya jam kerja itu juga ada hitungannya. Oke. Nah, juga ada lah gitu. Berapa gaji pokok di jam Gapok 5 kecil. 5 kecil? Oh, enggak jauh beda ternyata. Rumah sakit plat merah dan plat hitam ternyata untuk gaji pokok nggak jauh beda. Tapi Nah, itu masih nanti tergantung tingkatan leveling karir lo di sana. oh, jadi ada jenjang karir ya? Ini gapok fresh graduate mungkin ya. Mas, Oke, jadi oke. maksudnya karena kan gue di sini juga belum lama. Ya, belum lama Iya. jadi maksudnya ibaratnya baru meniti karir di sini. Hmm. Nah, levelnya masih yang bawah lah, masih yang awal. Oh, jadi kalau makin makin tinggi bisa semakin besar sebetulnya. Semakin besar. Ya. Iya. Pay for service atau honor maksudnya gimana Tiki? Lebih dibilang jasa pertindakan atau konsultasi. Ya, jadi kalau misalnya lu mungkin pernah sakit, keluarga lu, terus lu daftar ke sebuah rumah sakit, terus lu ada lihat tuh di situ di kwitansi jasa atau honor dokter. Nah, itu biasanya sejumlah uang yang dibagi tuh persentase ya antara Ya, kita sama rumah buat sakit. administrasi rumah sakitnya gitu. Kalau ya sebut aja lah kalau tempat gua sama Rizky Morales per pasien berapa kita dapat? 30.000? 30 ya kayaknya. 30.000 ya. 30. Nah, tinggal dihitung deh tuh berapa jumlah pasien yang lu tanganin dalam sebulan. Rata-rata ya. Yap. Itu tadi patokan rata-rata. Iya. Karena nanti tergantung penjaminan. Oh iya karena kita bisa terima pasien dengan asuransi. Asuransinya apapun itu, mau itu asuransi plat merah atau plat hitam. Artinya mau kalau plat merah yang kita tahu ya ada BPJS, ada apa lagi sekarang tuh? Kalau di wilayah Banten ada yang namanya SKTM. Terus ada Ya, Asabri kalau ya. ada daerah punya kadang-kadang kan punya program Iya, pemerintah punya sendiri ya. program-program sendiri. Terus Ya Sabri, apa lagi ya? Jam persal. jam bersal bisa. Itu juga daerah kan Ya sebenarnya. itu juga daerah. Nah, untuk di rumah sakit kami kebetulan ya kita dapat di angka ya 30.000 untuk satu pasien. Nah, tinggal dihitung tuh Pak Rum sebulan berapa pasien yang nanti ditanganin. Kalau misalnya pasiennya cuma satu ya 30.000. Kalau pasiennya 100 300.000. Ya di matematika Ya. simpel ya. Bener ya? 30.000. Iya, kalau 100 3 juta. Kalau 100 3 juta. Ya, Kalau maksudnya- 10 300.000. Ya kalau 1.000 Ya, hitung 30 juta. sendirilah. Tapi bro, capek banget kayaknya ya. Rontok. Rontok ya. Rontok. Gitu. Ya tentu kalau misalnya kita tinjau dari segi honor atau dari yang pay for service tadi ya setiap bulan mungkin agak berbeda ya, tergantung dari jumlah pasien yang ada saat itu. Ya. Gitu. Tapi ya balik lagi kayak tadi, kalau kita sih masa ngedoain orang sakit ya. Ya itulah. Nah, makanya maksudnya balik lagi sih sebenarnya yang bikin sebenarnya ini kan agak curhat dikit ya. Ya boleh. Ya maksudnya pekerjaan dengan sensor tinggi apalagi GD. Ya. Ya mau siapapun itu mau ya mungkin abang kan lebih senior ya. Nah, Mungkin lebih gimana bang selama ini kan mau sampai kapanpun IGD itu tempat yang dengan stresor yang tinggi kan. sebetulnya satu hal Ki. Hmm. Pasien tuh nol nggak apa-apa. Yang penting watch time-nya tinggi. Makanya gini ya. Jadi jangan lupa subscribe, share, like, komen. Nah, kalau kita watch time-nya tinggi, ya asik juga ya. Ya sebenarnya gue mau nyambung lagi balik yang ke awal bang. Ya untuk pekerjaan kan sebenarnya stresornya tinggi. Ya mau pekerjaan apapun sebenarnya ada kesulitan masing-masing ya. Yap. Cuma kalau untuk di profesi gue sekarang ini yang priceless itu adalah yang tadi yang awal. Ya, Itu yang bikin candu. Ya kan? lihat pasien sembuh. Oke. Ya kita men-treat manusia. Jadi ya sisi kemanusiaan kita tuh terbalaskan gitu loh dengan cukup kata terima kasih ataupun pasien senang itu priceless. Oke, jelas Pak Rum?
Just keep your body and mind healthy And ready to roll out. Ciao.